beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus pendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Dengan caranya di waktu yang tepat. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus pendengar. Selamat pagi, Shalom. Mari datang dengan penuh pengharapan, dengan sukacita, karena kita tahu Allah yang luar biasa akan hadir di tempat ini, amin. Kita bawa ucapan syukur kita dalam doa. Terima kasih Yesus Tuhan, kami mengucap syukur buat semua perbuatan-Mu yang ajaib yang Kau lakukan dalam kehidupan kami.
Terima kasih Yesus. Amin. Dengan seluruh kerinduan kami Tuhan, menyembah-Mu, menikmati-Mu, Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Kau yang kami puja, kami sembah Engkau, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji nuitatamu, sembah dan puji nuitatamu, sembah dan puji nuitatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji nuitatamu, sembah dan puji nuitatamu, sembah dan puji nuitatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari semuanya bangkit berdiri, sembah dan puji, sembah dan puji nuitatamu, sembah dan puji nuitatamu, sembah dan puji nuitatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah pujian, sembah dan puji nuitatamu,
penyembahan Tuhan. Kami penuhi hadirat-Mu Tuhan dengan penyembahan kami. Hidup yang menyembah-Mu Tuhan. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah pujian Dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. angkat suara hati. Kami sembah Tuhan bersama dengan para malaikat surga. Menaikkan pujian penyembahan bagi-Mu, hanya bagi nama-Mu Yesus. Raja kami, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan Kau Raja atas segala raja, layak dipuji, layak disembah. Yang bertata hanya Kau yang terbesar akan selalu terdengar sorak-sorai kemenangan dalam hidup kami. Sebab Kau Allah kami yang hidup yang bersama dengan kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini hidup kami Tuhan menyembah-Mu. Ini hidup kami Tuhan untuk menyukakan hati-Mu Bapa. Kami bersorak memuji muliakan nama-Mu. Terima kasih Yesus. Kau yang berhadirat di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Berikan sorak-sorai bagi Yesus Tuhan. Dia sumber sukacita kita. Amin. Kami terima sukacita surga yang akan membuat kami melewati semua badai. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan batas semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, sukacita surga
surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Hikmat sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, takutkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, Kau mau bersorak bagiku, sukacita surga nyata penuhiku. Mari bersorak haleluya. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, Kau bersorak bagiku, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, Kau bersorak bagiku, sukacita surga penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Berikan sorak-sorai bagi Yesus Tuhan, haleluya. Sebab Kau ada di tengah kami, akan ada kuasa yang Kau curahkan bagi kami, amin. Berikan sorak-sorai kembali. Bertepuk tangan bersama-sama. Kerjanya atas pujian umatnya, hingga Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Kuasa dalam pujian, bergantinya segenap hati dan jiwa. Ada kuasa dalam pujian, yang sanggup menundang kekuatan lawan. Kalau kita berkuasa atas pujian umatnya, Tuhan Allah kita berkuasa atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian, berjanjinya segenap hati
firman-Nya yang memampukan kita untuk terus melangkah berani. Kita akan terima firman Tuhan, mari siapkan hati kita untuk menikmati firman Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Kau yang kami untuk melewati setiap badai. Kau yang bersama dengan kami Tuhan, melewati segala yang mustahil bagi kami. Terima kasih Yesus Tuhan. Syukur Tuhan, kami mau terus menikmati-Mu. Mari kita bangkit berdiri saudaraku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang
bersamamu. Kaulah Raja alam semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan, di tengah gelombang badai kami tetap seperti Raja Wali yang terbang bersama dengan Tuhan mengatasi masalah, problem, kesulitan-kesulitan. Tidak ada badai yang terlalu berat, dahsyat yang tidak bisa ditenangkan ketika kami bersama dengan Raja segala Raja dan Tuhan segala Tuhan. Terima kasih, siapkan hati kami Bapa Surgawi. Lembutkan dan bajak hati kami sehingga benih firman yang kekal itu tumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dan Kau urapi hamba-Mu jadi berkat bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap dengan firman Tuhan katakan amin. Silakan duduk saudaraku. Selamat pagi, salam semuanya. Apa kabarnya hari ini? Sudah jalan-jalan dengan orang kampung 17-an? Sudah. Ini tadi saya berusaha jalan-jalan sama ini jam 6. Hanya setengah jam saya balik lagi, cepat-cepat ke sini. Supaya ambil bagian dalam gerak jalan ke kampung. Nah saudaraku, hari ini kita ada tamu dari Manado ya. Asli orang Manado. Ini ada GUP di Manado yang baru. Tahun berapa ya Bu berdiri? 2020 ya, jadi baru dan lumayan saya lihat perkembangannya cukup bagus ya. Hari ini akan memberkati kita sharing firman Tuhan. Waktu saya persilahkan Bu, ya kita beri aplaus Bu Anita ya. Jadi tolong memperkenalkan diri. Haleluya. Shalom. Puji Tuhan. Haleluya, saya sangat bersyukur kepada Tuhan. Tuhan baik, Tuhan dahsyat sehingga saya ada di tengah-tengah jemaat Tuhan El Shaddai. Amin. Nah, satu kesaksian ya. Saya sampai berpikir Tuhan itu baik sekali ya. Memang Tuhan kita itu unik, benar tidak ya? Karena apa yang tidak kita pikirkan, apa yang tidak pernah kita bayangkan itu benar-benar Tuhan nyatakan. Saya kesaksian ya, sebelum kita masuk firman Tuhan, banyak hal yang Tuhan nyatakan bagi kami ya. Tadi Pak Gembala sudah sampaikan bahwa kami ada di Manado, TPJ GUP yang ada di Manado, Jemaat Solidio Gloria. Nah, biasanya ketemu dengan Pak Gembala hanya lewat telepon, lewat WA, yang menjadi mentor kami yang ada di Manado. Dan sungguh satu penghargaan yang Tuhan bisa berikan. Saya bisa ada di tengah-tengah bersama dengan keluarga juga yang dari Manado, Ibu Lia ya. Saya kenal ternyata waktu Ibu Lia mamanya sakit, Pak Gembala langsung hubungi saya untuk doakan. Saya langsung pergi ya. Ternyata itulah rencana Tuhan. Karena pasti kita tidak pernah terpikirkan untuk saya ada di tengah-tengah pelayanan mentor kami yang ada di tempat ini ya. Tapi itulah Tuhan. Karena apa? Hari ini adalah hari yang dijadikan Tuhan. Amin. Saya percaya saudara bahwa saya seringkali saya sampaikan bahwa segala sesuatu semuanya itu tidak ada kata kebetulan. Semuanya itu ada dalam program dan ada di dalam rancangan Tuhan. Amin. Saya percaya bahwa ketika Tuhan menghantar saya sampai ada di Kota Ngawi ini, saya mempunyai satu keyakinan bahwa ada sesuatu yang Tuhan akan buat dan Tuhan adakan bagi kehidupan jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Amin. Karena firman Tuhan berkata bahwa rancangan Tuhan itu adalah rancangan damai sejahtera. Dan ketika saya ada di kota ini, Tuhan memiliki rancangan yang luar biasa khususnya untuk jemaat Tuhan yang ada di GUP El Shaddai ini. Amin. Semalam saya sampaikan kepada youth tentang bagaimana kehidupan menjadi orang kuat. Saya sampaikan di sana bahwa dan juga saya sharing singkat saja dengan pastor youthnya bahwa generasi inilah anak-anak ini yang harus tetap dituntun, yang harus tetap diarahkan.
Kenapa? Karena mereka lah yang menjadi penerus-penerus saya dan saudara. Amin. Kalau dari dini kita mulai mendidik mereka, mengarahkan mereka, pasti bangsa kita akan menjadi bangsa yang benar-benar cinta akan Tuhan. Saya sampaikan begini bahwa tidak semua orang itu cinta Tuhan. Ya, banyak orang juga memang cinta Tuhan, tapi belum tentu orang yang cinta Tuhan itu bisa kuat. Amin. Saya menyampaikan itu kepada youth kemarin ya, yang semalam pas saya tiba dari Jogja saya ke Solo, langsung lanjut ke sini. Nah, hari ini Tuhan mau bicara bagi saya dan saudara tentang bagaimana hidup yang kuat di dalam Tuhan sehingga kita mengalami pelipat gandaan. Amin. Supaya kita mengerti tujuan saya dan saudara ketika kita mengiring Tuhan. Ketika kita benar-benar itu ambil keputusan untuk datang kepada Tuhan, untuk datang tetap setia kepada Tuhan. Dan di sini Tuhan mau bicara bagi saya dan saudara. Mari kita buka firman Tuhan di dalam Perjanjian Lama. Saya minta maaf ya kalau orang Manado, kalau bahasanya itu cepat-cepat ya. Harus saya seimbang dengan yang lembut-lembut yang ada di kota Ngawi. Ngawi Ramah. Waktu saya masuk Ngawi tulisannya Ngawi Ramah. Amin. Haleluya. Nah, kita kembali ke firman Tuhan yaitu di dalam Perjanjian Lama 2 Tawarik pasal 1. 2 Tawarik pasal 1 ayat 1 sampai ayat 13, tapi kita akan membacanya satu ayat saja, yaitu di dalam 2 Tawarik pasal 1 ayatnya yang pertama, ayat 1. Saya akan membacakannya. Salomo anak Daud menjadi kuat dalam kedudukannya sebagai raja. Tuhan Allahnya menyertai dia dan menjadikan kekuasaannya luar biasa besarnya. Amin. Sekali lagi saya membacakannya. Salomo anak Daud menjadi kuat dalam kedudukannya sebagai raja. Tuhan Allahnya menyertai dia dan menjadikan kekuasaannya luar biasa besarnya. Amin. Di sini Tuhan berbicara, saya kasih tema seperti saya telah sampaikan bahwa hidup yang kuat dalam Tuhan sehingga mengalami pelipat gandaan. Artinya bagaimana kehidupan kekristenan saya dan saudara ketika kita mengambil keputusan, kita mau mengiring Tuhan, kita mau benar-benar itu ada di dalam kehendak Tuhan. Benar-benar kita mengalami pelipat gandaan. Benar-benar ketika kita mengalami menjadi orang yang kuat, kita mengalami pelipat gandaan. Dan di sini Tuhan sedang mau bekerja dan mau menyampaikan bagi saya dan saudara. Berarti Tuhan tahu persis apa yang sedang kita alami. Apa yang sedang jemaat Tuhan alami. Dan Tuhan sedang mengingatkan karena Tuhan mengasihi. Amin. Karena Tuhan menginginkan bahwa setiap umatnya benar-benar mengalami sesuatu yang luar biasa dari Tuhan. Buktinya lewat doa Yesus Kristus yang Yesus ajarkan kepada murid-muridnya. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak Tuhan di bumi seperti di surga. Artinya kehidupan kekristenan kita bahwa kita menjadi kuat, kita akan mengalami pelipat gandaan. Karena firman Tuhan berkata bahwa datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak Tuhan di bumi seperti di surga. Amin. Nah, di sini kita akan belajar pada saat ini. Jadi tangkap ya. Saya membawa firman Tuhan itu tidak panjang. Jadi saya mau katakan bahwa tangkap setiap firman Tuhan. Pasti ada sesuatu yang engkau akan dapat ya. Ketika engkau merespon setiap firman Tuhan yang datang bagi engkau. Lewat mimbar, lewat apapun, lewat komsel. Itu ada sesuatu yang Tuhan mau buat. Ketika kita meresponnya, kita akan melihat bagaimana Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang luar biasa. El Shaddai. Amin. Haleluya. Yang pertama kita akan belajar bahwa kita lihat di dalam ayatnya yang kelima. Firman Tuhan berkata bahwa namun mezbah tembaga yang diberi Basarel bin Uri bin Hur masih ada di sana di depan kemah suci Tuhan. Maka kesanalah Salomo dan jemaat itu meminta petunjuk Tuhan. Maka kesanalah Salomo dan jemaat itu meminta petunjuk Tuhan. Ternyata hal yang pertama saudara yang kekasih di dalam Tuhan, bahwa kehidupan Salomo itu bisa mengalami pelipat gandaan dan itu pasti akan terjadi bagi kehidupan saya dan saudara karena ini adalah firman Tuhan.
Yang pertama yang dilakukan oleh Salomo, dia suka meminta petunjuk Tuhan. Amin. Rahasia bagaimana kita mengalami pelipat gandaan ketika kita menjadi orang yang kuat. Untuk mengalami pelipat gandaan, yang pertama kita harus selalu minta petunjuk Tuhan. Artinya setiap firman Tuhan yang engkau dengar, firman Tuhan yang engkau baca, ada sesuatu yang Tuhan mau taruhkan bagi saya dan saudara. Untuk benar-benar kita akan mengalami apa yang dinamakan di janji Tuhan yang ada di firman Tuhan. Amin. Jadi saya sampaikan kepada anak-anak youth kemarin bahwa jangan bangun tidur itu langsung cari HP. Begitu juga saya dan saudara, jangan kita bangun tidur itu ibu-ibu ya, aduh saya mau bikin sarapan ini untuk anak-anak, untuk keluarga yang ada. Mari bangun lebih awal lagi, minta petunjuk Tuhan. Artinya ketika kita meminta petunjuk Tuhan, di sini Tuhan maksudkan bahwa supaya kita lebih lagi mengandalkan Tuhan, lebih terus melekat dengan Tuhan, mencari Tuhan, sehingga janji firman Tuhan itu digenapi bagi kehidupan saya dan saudara. Amin. Coba saudara bayangkan kalau satu hari saja bangun pagi itu tidak membangun mezbah doa. Pasti itu akan merasa kering. Pasti ada saja yang akan terjadi. Karena apa? Yang terjadi itu kadang Tuhan ingatkan. Nah, kamu itu bangun pagi tidak cari aku, tidak cari Tuhan. Yang kamu pikirkan itu harus bikin program, harus bikin ini, bikin itu. Seperti waktu Maria dan Marta, ya, Yesus katakan, Maria sudah mengambil bagian yang paling baik. Dia mau duduk, dia mau mendengarkan firman. Itu juga menjadi satu hal yang Tuhan menginginkan bagi saya, bahwa seperti Salomo ini, dia suka minta petunjuk Tuhan. Dan sini Tuhan katakan rahasia yang pertama yang kita bisa mengalami kita bisa hidup kuat dan mengalami pelipat gandaan. Mari kita selalu minta petunjuk Tuhan. Amin. Petunjuk Tuhan itu ketika engkau baca firman Tuhan di pagi hari, engkau membangun mezbah doa. Saya sering sampaikan kepada jemaat Tuhan Solidia Gloria yang ada di Manado, GUP di sana. Itu bangun mezbah doa. Paling penting mezbah doa secara pribadi maupun secara community. Karena apa? Ada sesuatu yang Tuhan taruhkan. Bahwa lihat mezbah doa, banyak hal yang Tuhan mau berbicara bagi saya dan saudara. Lewat apa? Apapun yang kita baca itu Tuhan sedang berbicara firman Tuhan. Dan Tuhan akan membawa engkau lebih peka lagi, dituntun oleh Roh Kudus ketika engkau minta petunjuk Tuhan. Jemaat Tuhan yang ada di sana, saya selalu membawa mereka untuk tetap terus berjalan di dalam kehendak dan di dalam tuntunan oleh kuasa Roh Kudus. Sehingga banyak hal yang mereka terjadi. Dan benar, kami berjalan ketika saya minta petunjuk Tuhan. Ketika Tuhan taruhkan di kota Manado itu, mau bilang semua itu artinya buka mata itu, bayi-bayi buka mata itu udah Kristen. Ya, udah Kristen. Semua itu udah Kristen semuanya. Waktu ketika Tuhan taruhkan bagi saya untuk membuka pelayanan yang ada di kota Manado, saya sempat istilah menawar dengan Tuhan. Tuhan, di Manado itu pendeta udah banyak. Ya, gembala-gembala udah banyak. Ini ibu lihat tahu sama mamanya. Gereja-gereja pun di sana udah besar-besar. Tapi siapa saya yang Tuhan mau buka itu di kota Manadonya. Mungkin buka di kampung, di daerah itu. Pasti itu pun sudah ada gereja-gerejanya di sana. Tetapi ketika saya minta petunjuk Tuhan, benar-benar ya, hal yang tidak mungkin seperti sampaikan oleh Bapak Gembala memang berkembang ya. Dan kami juga selalu dapat motivasi dari Pak Gembala. Bu Anita, kalau bisa udah begini, targetnya harus begini. Tahun ini harus begini jumlah jiwanya. Jadi saya benar-benar bergerak ya sesuai dengan petunjuk Tuhan. Dan benar, banyak hal yang kami lihat. Banyak hal yang kami lihat ketika kita benar-benar minta petunjuk Tuhan. Dan bukan hanya saja di dalam pelayanan. Jemaat Tuhan ketika diajarkan untuk tetap terus minta petunjuk Tuhan. Tetap terus mengandalkan Tuhan. Banyak mujizat yang terjadi sehingga selalu datang. Ada yang baru, ada yang baru. Waktu kami dikasih tempat itu, kontrak rumah ya. Itu pertama tidak sampai 2 lusin loh masuk ruangan. Jadi sampai di plaza. Sekarang ruangannya itu bisa isi 3 lusin kursi berarti 36. Itu penuh.
terus di sampingnya juga garasinya sampai di luar. Nah, itu mulai berkembang ya, mulai berkembang. Itu karena apa? Itu karena selalu kami ajarkan itu untuk tetap terus minta petunjuk Tuhan. Yang paling penting petunjuk Tuhan itu lewat apa? Naikkan mezbah pribadimu. Amin. Mengandalkan Tuhan. Karena firman Tuhan berkata orang yang mengandalkan Tuhan melekat dengan Tuhan. Alkitab berkata di dalam Yohanes 15, mintalah maka Tuhan akan berikan. Karena kita melekat kepada pokok anggurnya, yaitu Yesus sendiri. Dan kita akan melihat bagaimana karya Tuhan yang sungguh luar biasa mengalami pelipat gandaan. Amin. Nah, saya melihat juga luar biasa ketika kami dibawa hal yang tidak mungkin ya. Ini kemarin saya sempat sharing ya. Waktu zaman COVID itu ya, COVID itu yang masih parah-parahnya. Saya berdoa untuk orang yang kena COVID. Itu dulu kan waktu pertama COVID itu, kalau sudah kena COVID itu pasti itu diisolasi itu. Dan orang-orang di sekitar pun pasti tidak mau ketemu. Ataupun mau mendekat dengan kita enggak mau loh. Karena merasa itu seperti orang sakit kusta aja itu udah kalah loh. Orang yang sakit kusta, yang sakit lepra itu. Nah, tapi waktu itu, waktu Tuhan suruh kami untuk, Tuhan kasih petunjuk untuk mendoakan orang ketika kami minta, kami pergi. Kami pergi sehingga bisa dibuka beberapa pos pelayanan ya. Nah, itu pun kami diuji ya. Selesai kami mendoakan orang yang COVID, suami saya itu pas di rapid test itu positif ya, kalau ya positif. Nah, saya sampai kaget, saya berdoa Tuhan. Kata Tuhan, gak apa-apa pergi doa. Kok suami saya ini kena gitu, kena kan? Coba itu kan kita minta petunjuk Tuhan. Nah, saya berdoa sebagai Tuhan, masa kok bisa seperti itu? Udah sepertinya udah mau disendirikan, di isolasi dia ya. Tiba-tiba besoknya datang pihak rumah sakit. Ibu minta maaf, itu salah katanya. Amin. Nah, salah. Itu membuktikan bahwa ketika kita berjalan di dalam petunjuknya Tuhan, pasti ada mujizat di sana. Amin. Pasti ada pertolongan Tuhan. Dan saya percaya ketika umat Tuhan yang ada di tempat ini berjalan di dalam petunjuk Tuhan, pasti mengalami mujizat Tuhan. Amin. Bukan hanya sekedar kesehatan kita, tetapi apa yang menjadi rencana program kita ketika kita minta petunjuk Tuhan, kita mau tetap terus serahkan kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, pasti itu akan terjadi mujizat. Amin. Karena apa? Saya mau kasih tahu ya, kabar baik, kabar gembira. Tuhan sampaikan, inilah waktunya Tuhan. Tuhan melepaskan itu berkat mujizat itu, supaya setiap umat Tuhan yang percaya kepada Tuhan, itu benar-benar mengalami mujizat. Artinya benar-benar mengalami pelipat gandaan. Supaya Tuhan sedang mengadakan itu janji firman Tuhan sedang digenapi. Bahwa Tuhan akan mengadakan perbedaan bagi orang yang mengandalkan Tuhan maupun orang yang tidak mengandalkan Tuhan. Dan saya percaya firman Tuhan saat ini disampaikan, engkau respon, engkau akan melihat kuasa Tuhan. Amin. Dan hal yang kedua, kenapa Salomo ini dia mengalami itu pelipat gandaan. Dia menjadi semakin kuat dan dia mengalami pelipat gandaan. Dan Alkitab berkata bahwa Tuhan Allahnya menyertai dia. Nah, hal yang kedua kita baca di dalam ayatnya yang ke-6, firman Tuhan katakan begini. Salomo mempersembahkan korban di sana di hadapan Tuhan di atas mezbah tembaga yang di depan kemah pertemuan itu. Ia mempersembahkan 1000 korban bakaran di sana. Ternyata rahasia yang kedua. Kenapa Salomo itu menjadi kuat? Kenapa Tuhan Allahnya menyertai dia? Sehingga dia mengalami pelipat gandaan. Kenapa? Karena dia suka mempersembahkan korban. Amin. Karena dia suka mempersembahkan korban. Dan Tuhan mengingatkan bagi saya dan saudara, ketika engkau mempersembahkan korban bagi gerejamu, engkau mempersembahkan bukan gereja secara fisik, bukan kepada gembalanya, tetapi sini membuktikan engkau menjadi pelaku firman Tuhan. Engkau mau menjadi pelaku firman Tuhan, sehingga firman Tuhan berkata bahwa engkau akan mengalami pelipat gandaan. Sebagaimana Salomo, dia semakin kuat, dan karena Tuhan Allahnya menyertainya, itu pun akan terjadi bagi kehidupan saya dan saudara. Amin. Dan Tuhan ingatkan, mempersembahkan korban. Mempersembahkan apa yang menjadi kewajiban saya dan saudara sebagai orang Kristen, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan.
mempersembahkan korban itu harus ya berpuluhan, harus. Saya pernah ya, Tuhan uji. Jemaat kami kata begini ya, Ibu, saya suka mau ibadah tapi saya nggak punya konsumsi. Dia ngomong begitu. Nah, pada dia rindu karena saya juga akan memenangkan orang-orang yang ada di sekitar dia, sekitar rumahnya. Ya, saya katakan ya Tuhan, waktu itu benar-benar saya banyak kebutuhan, pas banget toh. Jadi saya cuma kasih target sekian, gitu. Nah, saya kasih waktu itu terus terang hanya 200.000 untuk konsumsi. Nah, waktu malamnya kami datang beribadah sudah ada kumpul, saya lihat di mejanya kok udah lebih dari 200.000 loh. Dua lebih dari makanan itu harga 200.000. Aduh, saya bilang Tuhan. Nah, ini saya mau tambah lagi apa tidak ini. Nah, tapi puji Tuhan loh. Nah, ternyata kalau kita sudah suka memberi, waktu saya mau pulang, tiba-tiba ibu dia taruh saya itu di dalam tas itu amplop loh. Itu hal yang saya tidak pikirkan karena orang ini, ibu ini, jemaat ini benar-benar kami juga bukan hanya sekedar di firman, membantu beliau ya. Nah, saya waktu itu belum ini saya ke rumah, pulang selesai ibadah rumah, saya doa bersama suami, saya katakan, nah waktu saya buka envelopnya itu isinya 1 juta loh, saya telepon kembali, jangan dia salah, benar tidak? Karena saya tahu keadaannya, saya bilang, ibu, namanya Ibu Unggu ya, ibu minta maaf ya, tadi ibu aja mau konsumsi aja nggak ada loh, kenapa kok ibu bisa memberkati saya itu 1 juta, saya gitu kan. Dia katakan begini, ibu, anak saya yang tidak pernah dipikirkan merantau di Jakarta, toh, kirim uang katanya pada situ itu 10 juta. Dan dia itu langsung memberikan perpuluhannya, kenapa? Dia takut. Dia takut kalau dia mau tunggu, kan kita ibadah mesbah keluarga itu hari Jumat ya. Kalau dia mau tunggu hari Minggunya, takutnya anaknya yang lain itu ambil uangnya. Ya, jadi kan banyak keperluan begitu. Karena memang di daerah kompleks kita kan itu pelayanan itu di daerah pasar itu, Ibu lihat data pasar Kerumbasan itu semua istilah pang-pang semua itu udah ada di sana. Tapi kami memenangkan daerah sana ya. Yang muslim aja saya layani, mereka mendoakan sehingga saya banyak kali dapat ikan yang gratis ya. Enggak minta mereka bawa. Ibu ada ikan enak ini Bu yang baru segar ini datang. Oh puji Tuhan. Nah jadi waktu itu saya Tuhan itu luar biasa. Ternyata ketika kita memberi itu tidak memperhitungkan mau cukup tidak. Pasti Tuhan akan berkati. Karena ini janji firman Tuhan. Janji firman Tuhan, ketika Salomo ini mempersembahkan korban di sana, dia memberikan persembahan itu di hadapan Tuhan, dia mengalami apa? Dia menjadi kuat karena Tuhan Allahnya menyertainya dan mengalami dia pelipat gandaan. Dan kita bisa melihat bagaimana kehidupan Raja Salomo, bagaimana dia itu luar biasa kekayaannya. Tapi di sini bukan kita cari, tetapi bagaimana pertolongan kita ini, Tuhan pasti tidak akan kasih seperti Salomo ya, harus menjadi seperti raja ini. Tetapi di sini firman Tuhan katakan ya, ketika kita memberi apa yang menjadi kewajiban kita, ketika kita suka memberi kepada Tuhan lewat seperti firman Tuhan ini, pasti rancangan Tuhan itu sangat luar biasa. Tuhan pasti, firman Tuhan katakan, dia akan buka tingkap-tingkap langit, dia akan mencerahkan berkat. Dan saya mau katakan bahwa ketika kami belajar juga lewat pelayanan, memberi, itu saya bisa melihat Tuhan bisa memberkati, mungkin bukan kita ya sebagai orang tua, tetapi kita bisa melihat anak-anak kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Anak-anak saya 2. Jadi kadang kalau yang bungsu itu dia di tempat pekerjaannya, kalau ada lebih gitu minyak atau apa, dia kan di perusahaan yang minyak sedap, toh, Supermi sedap, toh, dia bagian gudangnya. Kalau udah audit sampai berapa kali itu tetap hasilnya begitu, dia ada lebihnya. Ini berarti lebihnya untuk di pelayanan. Nah, terus saya begini, kamu enggak apa-apa? Dia bilang, saya Nino aja, namanya Nino ya, panggilan sehari-hari. Nino aja udah sehat-sehat itu karena Tuhan itu berkat. Jadi berkat Tuhan yang Tuhan berikan itu juga bukan hanya sekedar materi. Tetapi berkat Tuhan itu berbicara juga tentang kekuatan yang Tuhan berikan, kesehatan sehingga engkau mampu bisa melihat anak dan keturunan mereka. Amin. Ini yang Tuhan mau. Jadi yang kita berpikir bahwa kita memberi supaya kita dapat, seperti Ibu Pendeta tadi bilang, dapat 1 juta, kasih 200 dapat 1 juta. Bukan juga seperti itu. Artinya bahwa anak-anak kita pasti
belajar saudara, pasti Tuhan akan menolong. Saya banyak membuktikan dan kita juga harus mendidik anak-anak. Kemarin saya bilang di youth, anak-anak saya bilang panggil bunda ya. Anak-anak bunda, waktu masih umur-umur kalian saya sampaikan. Dek, ayo sudah mau ke ibadah. Mereka bingung dengan HP. Saya diam. Pulang ibadah mereka nggak sempat pergi. Saya memang agak keras ya. Agak keras saya mendidik anak waktu itu. Tapi untuk kebaikan mereka. Lemari makannya saya kunci. Nasi biar di luar. Mama lapar, silakan ada nasinya, mau goreng telur ambil di kulkas. Kalau lauk saya sengaja masak B2. Itu kan kesukaan mereka. Karena apa? Dek, kakak, ini makanan ini, ikan ini berkat Tuhan. Orang yang mau suka ke gereja, orang yang suka cinta Tuhan. Tapi kalau cuma bingung dengan HP, minta maaf, hanya nasi putih saja, ambil telur. Ya benar Pak, ini saya sampaikan. Nah, jadi mereka dididik. Sekalipun mereka udah besar, kita tetap ketika kita kumpul, selalu kita naikkan mesbah doa. Anak itu laki-laki loh, di zaman sekarang ini anak laki-laki, yang apalagi yang bungsu ya, karena kalau yang bungsu kan tinggal dengan saya, atau kecuali kalian tua, saya sudah tidak tahu lagi ya, yang udah mau siap-siap menikah ini. Tiap mau pergi kerja itu, pasti dia udah baca firman Tuhan, dia doa dan dia pakai minyak urapan. Karena minyak urapan itu ada di firman Tuhan. Itu benar-benar dia pakai. Dan sehingga dia saksikan begini, Ma, saya melihat itu bagaimana pertolongan Tuhan. Ya, doa. Katanya waktu dia pas itu enggak ada orang untuk temanin, untuk antar barang, dia temanin karena dia bagian gudang. Itu waktu pas libur, belum lama ini yang libur, pokoknya ada libur yang baru-baru ini, bulan Juli itu mobil itu hampir masuk jurang. Kalau bukan mama ingatkan dia katanya sudah mau jalan, Noi, iya Ma, so pakai minyak urapan, so doa, aduh Ma belum Ma. Nah, kalau dia tidak kata lakukan itu mungkin kata udah masuk jurang. Ya ini satu kesaksian, karena ini firman Tuhan. Jadi betapa baiknya itu saya dan saudara sebagai orang tua, didiklah anak ini mulai saat ini. Untuk apa? Untuk masa depan mereka. Ya, untuk apa? Untuk mereka, karena firman Tuhan berkata bahwa janji Tuhan itu bukan untuk sekarang tapi juga yang akan datang. Amin. Yang akan datang. Itulah yang Tuhan mau sampaikan bagi kehidupan saya dan saudara. Dan kita juga melatih anak-anak ini untuk belajar itu untuk bisa apa? Memberkati, memberi untuk pekerjaan Tuhan. Jadi kita memberikan pekerjaan itu Tuhan itu sudah punya loh, dia punya. Nafas saya aja dan saudara itu punya Tuhan. Tetapi Tuhan mau supaya apa? Kita ini bukan hanya duduk ke gereja, rajin ke gereja hanya sebagai pendengar saja. Tapi Tuhan mau, seperti Alkitab berkata dalam Wahyu, menjadi pelaku firman Tuhan. Amin. Sehingga apa? Ketika engkau menjadi pelaku firman Tuhan, ketika Tuhan katakan apa yang menjadi kewajibanmu engkau harus beri, itu akan terjadi. Sehingga ketika engkau tidak memberi, terjadi masalah apa? Kadang-kadang kita menyalahkan Tuhan, padahal kesalahan kita sendiri yang tidak mau taat apa yang Tuhan firmankan. Tapi saya mau kasih tahu, ketika saya sampaikan ini Tuhan katakan begini ya. Roh Kudus berbicara bagi saya, sampaikan. Tangkap. Ketika engkau merespon firman Tuhan ini, apa yang pernah hilang bagimu itu Tuhan akan kembalikan. Ada di antara kita ini yang hadir jemaat Tuhan, hilang. Ada yang hilang, tapi Tuhan mau katakan, tangkap. Ketika engkau merespon firman Tuhan itu akan dikembalikan. Itu akan dikembalikan. Ya, haleluya. Haleluya. Kemudian hal yang ketiga, saya cepatnya, karena saya Tuhan taruhkan untuk mau mendoakan. Ya. Hal yang ketiga, firman Tuhan katakan, kita buka masih ayat 9, kita baca mulai dari ayat 9. Maka sekarang ya Tuhan Allah, tunjukkanlah keteguhan janjimu kepada Daud ayahku. Sebab engkaulah yang telah mengangkat aku menjadi raja atas suatu bangsa yang banyaknya seperti debu tanah. Berilah sekarang kepadaku hikmat dan pengertian supaya aku dapat keluar dan masuk sebagai pemimpin bangsa ini. Sebab siapakah yang dapat menghakimi umatmu yang besar ini? Berfirmanlah Allah kepada Salomo. Oleh karena itu yang kau ingini dan engkau tidak meminta kekayaan harta benda kemuliaan atau nyawa pembencimu dan juga tidak meminta umur panjang, tapi sebaliknya engkau meminta kebijaksanaan dan pengertian untuk dapat menghakimi umatku yang atasnya aku telah merajakan engkau. Ayat 12 perhatikan, maka kebijaksanaan dan pengertian itu diberikan kepadamu. Selain itu
Aku berikan kepadamu kekayaan harta benda dan kemuliaan sebagaimana belum pernah ada pada raja-raja sebelum engkau dan tidak akan ada pada raja sesudah engkau. Hal yang ketiga yaitu apa? Janji Tuhan digenapi. Amin. Janji Tuhan itu pasti digenapi bagi engkau. Ketika firman Tuhan katakan hal yang pertama bahwa engkau suka bertanya kepada Tuhan lihat kebenaran firman Tuhan. Engkau mau tetap terus mengandalkan Tuhan. Dan hal yang kedua di sana dikatakan bahwa suka memberi, berkorban. Salomo itu dia suka mempersembahkan korban kepada Tuhan. Dia suka memberi dan kita merespon apa yang menjadi kewajiban saya dan saudara. Firman Tuhan katakan bagian ketiga ini bahwa kita akan mengalami janji Tuhan. Amin. Saya percaya kita yang hadir kita sangat rindu untuk mengalami janji Tuhan. Amin. Artinya supaya apa? Kekristenan kita, pengiringan kita dengan Tuhan, kesetiaan kita itu tidak akan sia-sia. Tapi benar-benar kita mengalami Tuhan. Benar-benar kita mengalami akan janji Tuhan. Benar-benar kita akan melihat akan karya Tuhan yang luar biasa. Amin. Sehingga benar-benar itu terjadi. Bahwa engkau hidup, engkau kuat, dan engkau akan mengalami kelipat gandakan. Itulah yang menjadi tujuan Tuhan, kerinduan Tuhan untuk jemaat Tuhan yang ada di sini. Saya percaya bahwa Tuhan memberikan satu visi yang besar bagi gembala sidang yang ada di tempat ini. Sehingga saya melihat sampai TK aja PAUD itu ada. Ya, itu luar biasa. Itu visi yang Tuhan berikan. Dan saya mau kasih tahu rahasianya ketika jemaat Tuhan merespon, mendukung visi yang Tuhan berikan kepada gembala sidang. Engkau akan melihat janji Tuhan itu pasti akan digenapi bagi engkau. Amin. Digenapi bagi engkau, anak dan keturunanmu. Dan firman Tuhan jelas dikatakan, Tuhan menyediakan roti bagi orang yang mengandalkan Tuhan, yang mencari Tuhan. Artinya yang mau tetap terus bekerja sama, yang tetap mau merespon setiap kebenaran yang disampaikan. Amin. Pasti, saudarakan, saya pernah melayani, ya, ketika mau merespon, ada sesuatu hal yang akan dikerjakan oleh gembala sidang yang ada pada saat itu. Benar-benar mereka katakan, Ibu, apa yang difirmankan mereka merespon. Ya, jangan ragu. Saya lihat ini banyak ada keraguan antara ya, tidak. Setengah-setengah, tidak. Nah, jadi kalau soal memberi itu, artinya ketika engkau berusaha, bukan berarti, jadi pisahkan dulu modalnya, ya. Kemudian untungnya berapa itu beri yang menjadi kewajiban engkau sesuai firman Tuhan. Dan Tuhan katakan, Tuhan akan bukakan tingkap-tingkap langit. Tuhan akan mencurahkan. Sehingga apa di situ Tuhan akan hardik setiap belalang pelahap, belalang pengerik, belalang pelompat. Itu berbicara bagaimana Tuhan punya kehidupan kesehatan. Jangan kita melihat sekarang, tetapi kita akan melihat bagaimana itu luar biasanya Tuhan. Amin. Jadi saat ini Tuhan taruhkan bahwa ada sesuatu visi yang besar yang Tuhan mau bekerja di tempat ini lewat gembala sidang. Respon itu, jangan pernah ragu. Ketika engkau merespon, engkau menerobos itu, terobosan yang luar biasa itu akan terjadi bagi engkau dan keluargamu. Amin. Haleluya. Mari kita tunduk kepala. Yesus, haleluya Tuhan. Glory, haleluya. Haleluya. Kita tetap ada di dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Haleluya, Jesus. Tadi Roh Kudus berbicara bahwa ada umat Tuhan di sini. Banyak hal yang dia hilang. Tuhan katakan ketika engkau merespon firman Tuhan ini, melakukan kebenaran, apa yang hilang bagimu itu akan kembali. Naik ke masyarakat. Kita tetap ada di dalam hadirat Tuhan. Angkat hatimu di hadapan Tuhan. Izinkan Tuhan terus melawat engkau. Sehingga sesuatu yang baru akan terjadi bagi engkau. Haleluya Jesus. Haleluya. Angkat hatimu di hadapan Tuhan. Haleluya. Haleluya Jesus Tuhan. Amin.
Haleluya, haleluya. Yesus, haleluya. Haleluya. Dan Tuhan katakan, ketika engkau merespon firman Tuhan, mujizat terjadi bagi engkau. Engkau sedang bergumul tentang anakmu. Saat ini ada keluarga yang bergumul tentang anak. Sepertinya anak ini tidak memiliki masa depan. Dia tidak bisa apa-apa. Tuhan katakan bagi engkau saat ini, ketika engkau merespon firman Tuhan, ketika engkau mau melakukan kebenarannya, engkau akan melihat bagaimana Tuhan yang akan mengangkat anakmu sehingga dia menjadi sesuatu yang luar biasa, yang tidak pernah engkau pikirkan. Dia menjadi berkat bagi engkau dan bagi orang yang ada di sekeliling. Haleluya, haleluya Jesus. Haleluya, haleluya Yesus. Taruh tangan kanan di dada. Haleluya. Amin Tuhan. Haleluya. Ketika engkau meletakkan tangan kananmu di dada, Tuhan sedang menjamah engkau. Tuhan menjamah engkau. Haleluya. Tuhan katakan bagi engkau saat ini, apa yang tidak bisa Tuhan lakukan untukmu, pasti Tuhan sanggup melakukannya. Engkau katakan, ada seorang ibu di sini, Tuhan, orang yang terdekat pun tidak mengerti denganku. Tuhan katakan, Tuhan peduli dengan engkau. Yang perlu engkau lakukan, kata Tuhan, ubah sikap bicaramu, ubah cara bicaramu. Jangan pernah engkau mengingat lagi hal-hal yang dahulu. Jangan pernah mengingat lagi hal-hal yang pernah menyakiti engkau. Tetapi lihatlah saat ini Tuhan jamah engkau. Tuhan pulihkan engkau. Dan ketika engkau dipulihkan, Tuhan juga memulihkan keluargamu. Ya ralabasik kata kabasik. Amin Tuhan. Terus kita tetap ada di dalam hadirat Tuhan. Luar biasa Roh Kudus bekerja saat ini. Tuhan sedang melawat bagi setiap kita. Tuhan sedang melawat bagi kita saat ini. Bagi umat Tuhan yang ada. Haleluya. Seorang bapak, dia sedang minta petunjuk Tuhan saat ini. Engkau mau belajar merespon setiap firman Tuhan. Dan Tuhan katakan, bahwa apa yang kau gumulkan, engkau harus selesaikan. Di akhir bulan Agustus ini, Tuhan berikan jalan bagi engkau. Tuhan bukakan jalan bagi engkau. Dan Tuhan mau katakan bagi engkau, supaya engkau harus tetap terus setia dengan Tuhan. Karena Tuhan akan menyelesaikannya. Ilaikam sikarataka basyir. Ilaikam sikarataka basyir. Benar Tuhan. Ya Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Engkau yang sedang bergumul, sakit. Pinggang bagian belakang. Tuhan katakan Tuhan jamah engkau. Tuhan jamah engkau. Tuhan sembuhkan engkau. Engkau yang sakit bagian pinggang bagian belakang, Tuhan jamah engkau saat ini. Seorang ibu pendengarannya sebelah kanan dia terganggu. Pendengarannya dia terganggu. Tuhan katakan Tuhan jamah engkau saat ini. Tuhan jamah engkau saat ini, Tuhan pulihkan. Kalau basik kata kau ada benar Tuhan. Ada yang sakit jantung. Tuhan jamah. Tuhan sanggup memberikan yang baru. Asalkan kau benar-benar merespon firman Tuhan. Supaya mujizat itu terjadi bagi engkau. Aikam syikarat akada basyadara benar Tuhan. Haleluya Jesus Tuhan. Haleluya. Ada yang sakit, seorang ibu. Perut bagian kanan, di bawah perut bagian kanan. Tuhan jamah.
Tuhan jamah, Tuhan jamah. Ralabasi kata kau. Amin, amin, haleluya. Amin, terima kasih Tuhan. Mari kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, amin. Puji Tuhan, terima kasih, amin Tuhan. Haleluya, amin Tuhan, terima kasih. Terima kasih Roh Kudus buat jamahanmu. Terima kasih Tuhan buat lawatanmu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, amin. Puji Tuhan, haleluya, amin. Terima kasih Tuhan. Engkau baik Tuhan. Terima kasih, Engkaulah Allah kami, Engkaulah gembala kami yang baik. Kami bersyukur Tuhan, amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya Jesus, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Mari kita bangkit berdiri, amin. Haleluya, amin, amin. Haleluya, 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 amin, amin. Amin, puji Tuhan. Satu hal yang Tuhan sampaikan, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Mari umat Tuhan, kita lebih lagi untuk takut akan Tuhan, sehingga engkau akan melihat bagaimana karya Tuhan akan terjadi bagi engkau, terjadi bagi keluargamu, sehingga apapun yang engkau rencanakan, apapun yang engkau kerjakan, Tuhan Allah buat berhasil. Tuhan akan menyatakan kuasanya. Engkau disembuhkan, engkau dipulihkan, dan ketika engkau kembali dari tempat ini, sesuatu yang besar terobosan terjadi bagi keluargamu. Amin, puji Tuhan. Engkau yang membutuhkan pekerjaan, engkau yang membutuhkan sesuatu yang baru, saat ini juga Tuhan nyatakan, Tuhan bukakan di dalam nama Yesus. Haleluya, amin, haleluya, amin. Puji Tuhan, amin. Biarlah masih karata kemasyarakat. Amin, puji Tuhan, haleluya. Amin. Aku mau berdoa Tuhan untuk mereka yang ada Tuhan Yesus di depan Tuhan. Biarlah masih karata kemasyarakat. Terima kasih Tuhan, berkati mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, amin. Haleluya, puji Tuhan. Amin, terima kasih, amin. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Aku berdoa Tuhan Yesus untuk umat Tuhan, Tuhan. Untuk Tuhan Yesus, jemaat GUPL Sadai Tuhan. Tuhan, bawa mereka tetap terus setia dengan Engkau Tuhan. Bahwa mereka benar-benar sungguh-sungguh melayani Engkau. Bahwa mereka Tuhan benar-benar mengalami Engkau lihat pelayanan Tuhan yang ada di tempat ini. Sehingga Tuhan, kerajaan Tuhan datang. Terjadi kehendak Tuhan di bumi seperti di surga bagi setiap umat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk gembala sidang Tuhan. Mentor kami Tuhan, Bapak Bambang sekeluarga Tuhan. Kami tetap terus selalu berdoa Tuhan. Karuniakanlah selalu Tuhan kesehatan, kekuatan, umur panjang, hikmat surgawi Tuhan. Di dalam Tuhan Bapak Gembala Tuhan Yesus melakukan apa yang Engkau percayakan pelayanan di tempat ini. Nama Tuhan Yesus yang dipuji dan dipermuliakan bersama umat Tuhan yang ada. Keluar masuk mereka dijaga lindungi oleh Engkau Tuhan. Apapun yang masuk dalam tubuh mereka, makanan, minuman, udara yang dihirup, dikuduskan, diberkati di dalam nama Yesus. Apapun yang Engkau percayakan bagi setiap umat Tuhan dan gembala sidang yang ada Tuhan, Engkau proteksi dengan darah anak domba Allah. Kami percaya mereka tetap terus berjalan bersama dengan Engkau, karena tiang api pada malam hari yang apa yang hari tetap terus menuntun mereka. Nama Tuhan Yesus
yang dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Bersentiasa Tuhan kami semakin berkurang-kurang, tapi Engkau Tuhan semakin bertambah-tambah dalam kehidupan kami. Sehingga bukan kami lagi, tapi Kristus yang ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Keberkatan terjadi bagi setiap umat-Mu Tuhan. Bagi gereja-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan. Firman yang luar biasa memberkati kita, menguatkan dan meneguhkan. Kita akan melihat kegiatan untuk semekan ke depan. Mari perhatikan bersama-sama. Shalom Jemaat El Shaddai yang diberkati Tuhan. Berikut adalah El Shaddai News minggu ini. Mari berantusias untuk mengikuti Komsel. Bagi Bapak Ibu Saudara yang belum tergabung dalam Komsel, bisa menghubungi Sakom atau sahabat Komsel. Doa pagi setiap hari Selasa dan Rabu jam 5 pagi di gereja. Menara Doa setiap hari Senin sampai Jumat jam 6 sore di Meeting Room. Pelayanan orang jalanan setiap hari Selasa jam 11 siang di Panti. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu mendukung untuk pelayanan ini dapat menghubungi Bapak David. Kami mengundang para PKS dan para aktivis untuk hadir di acara Gebiar Penuai pada hari Kamis tanggal 24 Agustus jam 6 sore di Red Doors Ngawi dan akan dilayani oleh Pastor Yokun dari Singapura. Ibadah warga senior setiap minggu kedua dan minggu keempat setiap hari Rabu jam 10 pagi di Panti. Ibadah Hero setiap hari Sabtu jam 6:30 di gereja. Hai adik-adik, jangan lupa untuk mengikuti ibadah El Shaddai Kids setiap hari Minggu jam 7 pagi, jam 9 pagi, dan jam 4 sore. Mari rasakan hadirat dan lawatan Tuhan dalam ibadah raya pada hari Minggu, sesi 1 jam 7 pagi, sesi 2 jam 9 pagi, dan sesi 3 jam 4 sore. Seksi Diakonia membuka donasi persembahan. Bagi jemaat yang rindu mendukung pelayanan Seksi Diakonia GUP El Shaddai dapat menghubungi Bapak Hadi atau Ibu Timur. Demikian El Shaddai News minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Laporan persembahan untuk Videotron akan kita tayangkan tiap minggu ketiga dan pertama ya. Tolong yang minggu ketiga ini yang sudah masuk sampai bulan Agustus pertengahan ya. Saudara bisa cek nomor masing-masing. Target kita 175 juta untuk pembelian Videotron ini. Saya harap nanti tahun depan sudah bisa tercukupi ya. Ini khusus pertengahan Agustus yang ditayangkan. Yang lalu bulan Juli ada 8, pertengahan Agustus 18. Puji Tuhan kita sudah dapat 26 juta. Demikian untuk tambahan. Perlu Bapak Ibu Saudara ketahui bahwa nanti hari Kamis itu gebiar penuai ya. Artinya semua PKS, Komsel inti, seksi-seksi departemen kami mohon
bisa hadir di Red Door Hotel, bukan hotel sih ya, motel mungkin ya. Red Door di Jalan DR Wahidin ya, DR Wahidin. Di situ ada rumah makannya. Nanti khusus dilayani oleh Ibu Yokun dan Yokwei ya, dari Singapura akan melayani kita. Ibu Yokun dan Bu Yokwei juga akan melayani warga senior, melayani orang jalanan, pos PI Kesongo dan Tawun, serta melayani Ngawi berdoa pada hari Selasa. Dan nanti malam ada siaran radio agama Kristen jam 7:30. Bapak Ibu Saudara yang punya radio, yang TV-nya ada radio, juga bisa nanti nyetel radio ini ya. Saudaraku channelnya saya tidak tahu, lupa saya. Apa itu? Channelnya radio. Mestinya nanti lain kali ditayangkan ya. Gelombangnya ada berapa supaya nanti bisa tepat. Saya kira demikian. Terima kasih pelayanannya Ibu Anita ya. Kita berdoa supaya Manado tambah besar, bisa menjangkau Provinsi Sulawesi Utara. Ya. Saya lihat pelayanan Bu Giat melayani ke sana kemari, nginjil sana sini, di pasar, di rumah sakit. Makanya gerejanya dapat maju ya. Kalau gembala diam di rumah terus atau hanya ada di kantor ya, maka kurang bisa dilihat perkembangan pelayanan. Kita semua staf di sini pelayan-pelayan Tuhan juga harus bergerak ya untuk kita menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang. Mungkin di antara Bapak Ibu Saudara ada yang baru pertama kali ini hadir di gereja kita. Angkat tangan yang baru pertama kali. Ada? Belum ada. Rajin-rajin menginjil supaya tiap minggu ada jiwa yang dimenangkan ya. Mari kita berdiri Bapak Ibu Saudara, kita akan mengucap syukur kepada Tuhan. Kita berdoa untuk pelayanan di Manado supaya Tuhan memberi kemajuan baik kualitas maupun kuantitasnya ya. Bapak di surga, kami mengucap syukur karena Tuhan baik, Engkau telah memberkati Ibu Anita dan Pak Adre yang melayani di sana suami istri. Tuhan memberkati TPJ yang ada di Manado sehingga berkembang, bertumbuh, didewasakan, dapat tanah dan gedung sendiri, tidak hanya puluhan tapi ratusan. Dan jika Tuhan berkenan bisa ribuan. Terima kasih Bapak di surga, kami mengucap syukur. Tuhan, kami berdoa juga beberapa jemaat yang sakit, Tuhan melawat mereka, Ibu Miran, Ibu Jimin, dan beberapa jemaat yang tidak bisa kami sebut, Tuhan melawat satu persatu. Kami percaya bilur-bilur Tuhan sanggup menyembuhkan sampai hari ini. Walaupun secara kedokteran ada beberapa penyakit, dari Indang juga yang tidak ada pengobatannya. Tapi Engkau adalah tabib di atas segala tabib. Melawat mereka satu persatu Tuhan. Terima kasih Bapak Surgawi. Saudara, kita akan mengangkat persembahan amplop kita ini. Tuhan, kami mengucap syukur, Engkau memberi kami kesempatan untuk memberi korban syukur kami. Untuk pelayanan pekerjaan Tuhan, sehingga dana biaya di gereja ini, misi Yesus Kristus tidak kekurangan, tetapi melimpah, diberkati untuk menjadi berkat. Terima kasih Tuhan. Mari kita mengangkat kedua tangan kita, saudara. Terima kasih. Bapak Ibu Saudara, Engkau telah mendengar firman Tuhan bagaimana Salomo menjadi kuat diberkati. Karena dia sering meminta, bertanya-tanya kepada Tuhan. Dan dia tidak eman, tidak kikir untuk memberi persembahan kepada Tuhan. Apa yang kau dengar, lakukan dalam hidupmu sehari-hari setelah engkau keluar dari gedung ini. Karena dengan demikian berkatnya Bapa Surgawi di dalam Yesus Kristus ada menyertai ladang sawahmu, menyertai tokomu, usaha wira swastamu, pendidikanmu, akan menyertai keluargamu, anak cucumu yang jauh dan yang dekat. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkat Bapa Surgawi di dalam Kristus Yesus, anugerah kuasa Roh Kudus ada menyertai saudara sampai dia datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ku terima berkat yang datang dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Apapun yang ku sentuh, dibuatnya berhasil. Amin. Ya Tuhan, berhasil.
sinar wajah-Mu yang menerangi, menjaga dan menuntun hidupku, damai dan penyertaan-Mu. Damai penyertaan. Kita akan angkat kedua tangan kita. Kami mau belajar melangkah dengan berani dalam otoritas dan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur. Amin. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.